Yan, hari ini gue pengen bahas khusus tentang topik mitos. Topik mitos. Iya. Milih salah satu dong, topik apa mitos? Mitos. Oke. Gue dengar kalau orang mandi malam-malam itu bikin seger. Loh itu bener mitos apa enggak maksud gue? Gue dengernya kalau orang mandi malam-malam dingin. Bener juga. Jadi kita ini akan bahas apakah mandi malam itu bikin dingin sama bikin seger gitu kan? Topiknya pendek ya Bud? Iya, udah selesai. Stay healthy, stay alive. Yan, kita tahu bahwa banyak banget orang yang bilang soal mandi malam itu bikin rematik. Gue setuju. Banyak banget haters nih untuk mandi malam. Iya, orang nggak boleh, apalagi mandi malam pakai air dingin. Maksud gua, pokoknya udah mandi malam dilarang, pakai air dingin lagi. Itu udah pasti lu rematik lah tuanya gitu maksud gua. Iya, benar. Iya kan? Kayak udah pasti rematik. Wah dulu suka mandi malam lu ya gitu kan. Sebenarnya bener apa enggak tuh ya? Bud, jadi sebenarnya basicnya sih gini ya. Kalau misal lu mandi malam pakai air dingin, lu kan merasa dingin. Yang gue bilang gitu, mandi malam ya jadi dingin gitu. Dingin, ya. Nah, itu aja efeknya. Jadi gak ada kayak lain. Tapi dingin itu kan kadang-kadang bawa masalah. Misalnya kalau orang daya tahan tubuhnya lagi turun, begitu dia dingin, langsung dia merasa kayak gejala meriang. Iya, seperti simptom like influenza gitu. Terus mungkin besokannya nanti memang karena kondisi tubuh dia turun juga, jadinya dia jadi pilek. Nah terus kalau misalnya pada orang tua nih yang kondisinya nggak kuat dari pilek berkembang jadi kadang paru-paru seperti pneumonia kayak gitu. I see. Gitu. Jadi memang benar, mungkin kita masih agak sedikit berhati-hati, tapi bukan pada mandi malamnya. Seperti yang lu bilang, fokus kita tuh pada dinginnya. Kalau lu mandi malam pakai air hangat, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena nggak dingin kan gitu kan. Iya. Benar. Enggak, soalnya gue nggak, lebih tepatnya mungkin ya. Gue nggak tahu teman-teman ya. Gue sering denger rematik, tapi gue nggak tahu rematik itu apa sih sebenarnya. Penyakit rematik itu apa sih? Rematik itu encok. Pegel-pegel gitu. Rematik itu jadi istilah orang awam, biasanya dipakai itu untuk semua penyakit persendian. Kalau lu pernah lihat gak iklan-iklan di TV nih yang obat rematik gitu. Nanti dia ada sendi-sendi tubuhnya ada yang warna merah tuh. Iya, gue tahu. Itu gue tahu. Nah, itu jadi maksudnya iklan itu berusaha menjelaskan nih kepada orang awam kalau rematik itu lokasinya di sini itu, dan kalau lihat lokasinya semua adalah lokasi sendi. Nah, cuman yang jadi termindset di pikiran kita nih adalah rematik itu adalah penyakit pada sendi tulang. Padahal luas. I see. Gitu. Padahal penyakit sendi itu bisa macam-macam maksudnya kan? Macam-macam. Tidak semua yang penyakit sendi disebut rematik gitu. Iya. Jadi nama penyakitnya beda, pengobatannya beda, tapi buat orang awam semuanya pukul kata rematik. Oh, enggak. Gitu. Soalnya pada kadang-kadang lu olahraga kebanyakan juga rematik kan? Karena sendinya kan pegel-pegel, kakinya kan pegel-pegel habis olahraga. Itu malu aja kayaknya. Oke. Gimana ya terus? Nah, jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan lu nih ya, biasanya kalau kita nih di dunia medis itu yang paling utama dengan rematik itu biasanya 3. Ya, paling banyak nih kasusnya nih. Ada yang kita sebut dengan osteoartritis, itu di mana itu pengeroposan pada sendi, ya biasanya karena usia tua. Jadi lu tau kan sendi kita tuh ada kayak semacam oli. Nah, kalau udah tua kan olinya berkurang tuh dan tulang kegesek terus. Jadi biasanya tuh dia jadi nyeri. Jadi ngilu. Kita sebut dia osteoartritis. Itu nggak bisa disuntik oli lagi tambah oli kastrol apa gitu? Nggak bisa. Bisa. Tapi ntar lakinya jadi cepet banget. Jadi gitu ya. Aduh, capek gue sama lu. Nah, yang kedua nih yang paling mendekati rematik nih sebenarnya namanya adalah rheumatoid arthritis. Oke. Nah, itu juga memang terjadinya biasa pada sendi-sendi kecil ya. Nah, itu biasanya masuknya kategori penyakit yang autoimun. Jadi ada antibodi di tubuh kita menyerang sendi kita. Gitu. Itu kan autoimun deh sebenarnya, bukan penyakit yang muncul karena gaya hidup kita kan berarti kan? Bukan. Ya Kan? Okay. Tapi biasanya berkembang sejalan dengan faktor usia biasanya. Oh, sih. Nah, yang ketiga yang paling banyak juga nih, ini juga termasuk cukup banyak dan bisa menyerang orang muda kayak lu sama gue. Gout arthritis. Oke, apa tuh? Gout itu asam urat. Oh, I see. Nah, gitu. Nah, biasanya itu juga kesalahannya ya adalah semua orang tuh memukul kata semua penyakit ini adalah rematik. Semua penyakit ini karena apa sih biasanya penyebab rematik? Ini
yang gue inget ya mitos-mitosnya ya, yang gue inget adalah kalau lu kesleo kagak mau diurut, tuanya lu bakal rematik. Nah dan sebenarnya salah satunya itu mandi malam yang nyebabin rematik. I see, oke. Gitu. Jadi teman-teman bisa tahu ya, maksudnya gini, kadang-kadang gini, gue tahu kendala kalian. Ngobrol sama orang tua tuh suka nggak enak karena kan kita lawan mereka jadi kayaknya berdosa banget gitu. Jadi guys, dia baru ngalamin langsung. Jadi kan lo harus ngomongnya pelan-pelan karena kan gimana pun dia orang tua. Tapi maksud gue jadi kalian yang ngalamin nanti bisa tahu yang benar yang mana yang enggak yang mana gitu. Jangan sampai kalian jadi akhirnya merasa bersalah, merasa bener juga nih rematik gue dulu gara-gara ini. Bukan itu faktornya. Kalian mesti cek ke dokter rematik kalian tuh di bagian yang mana. Jangan-jangan bisa karena autoimun, bisa karena faktor lainnya gitu. Jadi jangan melulu faktornya mandi malam. Ya tapi by the way ngomong soal mandi malam, ini sih ada yang nanya, sebenarnya banyak yang bilang kalau lu abis olahraga langsung mandi malam nih ya dingin, lu bisa meninggal setengah jantung gitu. Gua nggak tahu itu benar apa enggak. Iya. Jadi itu bisa nyebabin beban jantung. Sebenarnya sih kaitannya gini Bud, sama aja kayak lu olahraga kagak ada pendinginan. Nah, tahu-tahu langsung dihajar sama air dingin misalnya mandi. Nah, itu bisa nyebabin gangguan pada pembuluh darah lo. Khawatirnya buat orang yang kalau misal orang sehat nih nggak masalah. Kayak kita nih anak muda nih, jantung kita masih kuat, adaptasinya masih bagus. Tapi kalau buat orang yang udah tua, di mana pembuluh darahnya udah kaku, yang jantungnya juga mungkin udah ada sumbatannya, udah lemah, nah itu bahaya. Gitu, makanya disarankan kalau memang lu mau mandi setelah olahraganya ya lu lakukan pendinginan dulu. Pendinginan sendiri itu kan butuh waktu sekitar 20-30 menit ya, nah setelah itu baru lu mandi. I see. Jadi sebetulnya gitu. Iya karena yang tadi alasannya ada faktor tambahannya juga. Jadi bukan serta-merta penyebab kematian di kamar mandi tuh karena abis olahraga lu mandi gitu kan. Bisa aja lu kepleset jatuh kan kita nggak tahu maksudnya. Kan pembunuh terbesar itu ceritanya hoax itu karena lu olahraga mandi nih, akhirnya lu meninggal. Tapi bukan itu faktornya, banyak faktornya. Jadi apalagi ya mitos apa yang berkembang di masyarakat yang sangat-sangat salah gitu sebenarnya soal mandi malam? Apa ya? Mandi malam nyebabin paku-paku basah ya? Itu juga banyak orang yang iya, bener juga ya. Enggak, logikanya begini. Yang gue denger ya, kan lu habis olahraga nih, kan pori-pori lu membesar gitu ya, kayak keringetan gitu. Nah, ketika lu mandi, air itu masuk ke pori-pori lu. Nah, itu ke dalam darah lu sehingga masuk ke paru-paru lu. Itu sih yang gue denger sebenarnya. Logikanya lumayan masuk sih buat gue. Lu denger dari mana sih buat gue? Kayaknya aneh banget yang gue denger ya. Jangan-jangan lu kebanyakan nonton X-Men kali. Mungkin ya. Enggak, karena gue baru denger sampai teorinya sampai segitunya gitu maksud gue. Teorinya kayak yakin banget ya sebenarnya. Olahraga, pori-pori membesar, kemudian air masuk. Berarti sebenarnya nggak cuma mandian. Abis olahraga juga nggak boleh cuci tangan. Karena kan masuk juga lewat tangan sebenarnya. Gimana ya? Aduh kacau. Nah, jadi nih gue mau meluruskan dulu nih teori lu lah gitu ya. Nah misalnya kita habis buka olahraga, oke lah pori-pori kita kebuka gitu. Tapi misalnya pun nih ada air yang masuk, itu kan tubuh kita sendiri ada bariernya, ada pelindungnya gitu. Jadi nggak serta-merta air yang disiram ke kita langsung menyerap masuk. Oke. Itu nggak perlu pori-pori kita membesar, pori-pori kecil aja air bisa masuk kan. Kalau misalnya nggak ada bariernya, nggak ada pelindungnya, iya kan? Yang ada begitu misalnya nih. Gue masuk gitu, mandi jebak-jebak. Pas gue keluar, gue udah kayak kucing yang gede-gede. Karena air tuh nyerap air gitu kan. Terus gue kelepek keluar semua airnya kan gitu. Itu satu. Nah terus yang kedua, misalnya nih paru, katakanlah misalnya yang lu bilang air menyerap itu bikin paru-paru basah ya. Nah paru-paru itu sendiri kan organnya berbeda dibandingkan dengan kulit. Dia ada lapisan pelindung lain loh gitu. Jadi nggak cuma habis kulit tembus langsung paru-paru, ada yang lainnya juga gitu. Jadi kalau gue bilang ya itu sih sebenarnya nggak make sense banget. Cuman tadi waktu itu gue udah jelasin nih kalau misalnya mandi di malam itu kan bikin dingin ya. Buat daya orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, macam yang paling kita khawatirin sebenarnya orang tua sih, orang tua dan anak-anak kecil ya. Nah pada saat itu mungkin dia bisa terinfeksi flu, daya tahan tubuhnya turun, udaranya dingin, terus habis itu ada virus yang tepat nih masuk, dia kena flu. Nah kalau nggak ditangani dengan baik takutnya bisa berkembang menjadi paru-paru basah atau pneumonia gitu. Makanya sih ke situ sebenarnya. Jadi teman-teman kalau kalian dengar sebuah isu gitu ya, coba boleh di DM sama kita logis apa enggak, karena banyak banget mitos-mitos yang nggak logis. Yang gue denger ini banyak lah mitos nggak logis. Ini gue harus bawa lagi sama lu karena ini di luar topik ini mandi malam. Topik soal anak di bedong misalnya.
kaki mesti diikat biar lurus gitu. Itu semua orang bilang sampai gitu, gue sampai merasa, sampai waktu gue konsultasi sama suster, kasihan amat mami anaknya diikat kakinya, kan dia kasihan. Emang kasihan ya sebenarnya. Jadi teman-teman, banyak mitos-mitos yang memang tidak logis beredar di sekitar kita gitu. Ini saatnya kita, kenapa gue sama Adrian sering banget bahas topik mitos, supaya berita hoax itu putus di kita. Betul banget. Dan jangan sampai bisa diterusin ke generasi kita selanjutnya. Iya, benar. Gitu. Coba kalau misal gue ada di sana gitu, gue akan bilang, tante, kalau sampai diikat kakinya, entah anaknya kayak gini lagi. Gue gak expect kayak gini sebenarnya. Berarti dulu gue diikat kali. Mungkin gak cuma kaki, kepalanya juga kali. Jadi darahnya agak kurang tuh kalau masuk ke kepala gue. Gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kita tuh selalu bikin konten dan kita upload setiap hari Kamis. Dan kalian bisa denger di podcast kita udah bikin banyak banget episode. Kita udah season 3 ya, sekarang season 4 gitu. 4. Jadi kalian bisa search topik mana yang sesuai sama yang kalian mau cari tahu gitu. Bisa aja mitos-mitos yang kalian penasaran tuh ada di topik kita. Gitu. Iya, dan mitos dari yang paling gak masuk akal sekalipun akan kita bongkar nantinya. Dan juga jangan lupa setiap Senin kita akan upload ulang IG Live kita bareng narasumber kita. Kalian juga bisa cek di weekend kita selalu bikin IG Live biasa weekend kita. Kalau dari gue sih itu aja, dari lo? Oke lah, gue udah capek sama lu. Udah capek ya, oke. Jadi sampai situ aja, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy, stay live. Bye-bye.